Pemirsa, target membawa pulang 3 poin dalam laga kontra tuan rumah Bahrain gagal. Sempat memimpin 2-1, wasit dinilai merampok kemenangan tim asuhan Sinteyong yang sudah di depan mata. Padahal jika tak ada gol penyama di tambahan waktu babak kedua, Indonesia bakal mendulang 3 poin. Tapi sekarang nangkring di peringkat kedua. Sekarang tantangan Indonesia cukup terjal, berada di peringkat kelima. Rafael Strike dan kawan-kawan harus segera move on saat menyambangi Cina. Memetik 3 poin wajib hukumnya jika tetap ingin memelihara peluang bermain di Piala Dunia 2026. Untuk mengupas laga Bahrain versus Indonesia, kami telah mengundang 2 analis sepak bola, Akmal Marhali dan Ma'ruf El-Rumi sudah di samping saya. Selamat datang kembali di NTV Prime. Terima kasih sudah bergabung. Saya akan langsung ke Bung Amal dulu deh. Ya. Akmal melihat sebelum akhirnya atau setelah kita unggul 2-1, evaluasi atau review Akmal pada saat pertandingan itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara jalannya pertandingan, statistiknya bisa dibilang imbang ya, walaupun ball position dikuasai oleh Bahrain 58 berbanding 52 berbanding 48%. Artinya tidak terlalu mencolok. Kalau bicara peluang, Bahrain lebih banyak punya 21 peluang dengan 5 on target, sementara Indonesia lebih efektif 5 peluang 5 on target. Artinya secara permainan sejatinya kita itu berimbang, walaupun bicara peringkat kita berbeda jauh dari Bahrain. Bahrain saat ini peringkat 76, kita peringkat 129 jauh. Tapi kalau bicara market value, kita nomor 8 di Asia saat ini dengan materi pemain yang sangat wah saat ini ya. Artinya dengan market value sampai 426,28 miliar, sementara Bahrain cuma 346,7 miliar gitu. Ini menggambarkan bahwa harusnya bicara peluang, kita itu berpeluang untuk memenangkan pertandingan. Dan faktanya sebenarnya kita berpeluang juga memenangkan pertandingan sebelum ada tragedi dari wasit Ahmed Alkaf yang kemudian memberikan perpanjangan waktu lebih dari batas yang diberikan. Dan menurut saya ini satu kejadian yang PSSI harus mengajukan surat protes. Kita akan bahas soal wasit itu nanti, tapi kita bahas dulu keseluruhan performa dari timnas Indonesia. Bung Ma'ruf melihatnya seperti apa? Anda jadi komentator, Anda lihat langsung juga semalam. Saya mendengar suara-suara Anda, kekecewaan Anda, tapi kemudian terus menyemangati para pemain. Semalam bagaimana mereview permainan semalam? Saya melihatnya ada 2 sesi untuk penampilan timnas Indonesia. Sesi pertama adalah ketika babak pertama, penampilannya tidak terlalu berkembang, mendapatkan pressure. Jadi imbasnya adalah tadi yang disampaikan oleh Bung Amal bahwa statistiknya menjadi dikuasai oleh Bahrain. Jadi memang babak pertama itu tidak terlalu terlihat menonjol. Ekspektasi untuk melihat timnas Indonesia yang bermain lebih berani, kemudian lebih memberikan perlawanan memang tidak terlihat di awal-awal karena pressing yang sangat ketat yang dilakukan oleh Bahrain. Tapi di babak kedua, kemudian permainan menjadi lebih terbuka. Indonesia sudah mulai tahu caranya keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Bahrain. Salah satu caranya misalnya dengan menggeser posisi dari Urat Mangun yang awalnya dia bermain lebih melebar, sementara Strike ditempatkan sebagai penyerang tengah, sekarang di babak kedua agak digeser ke kiri. Jadi ketika kemudian ada pergeseran posisi itu membuat Strike lebih bisa leluasa bergerak, dia bisa mengeksploitasi sisi kiri dari Bahrain sekaligus menekan sisi kiri pertahanan Bahrain untuk tidak terlalu leluasa overlapping membantu untuk menyerang. Nah, situasi itu yang membuat Indonesia kemudian lebih baik dari peluang di babak kedua. Tapi memang ada beberapa catatan lain. Pertama adalah dari sisi efektivitas. Kalau tadi Bung Amal mengatakan bahwa 5 kali percobaan, 5 kali on target, tapi kan ada 2 momen yang terlewat juga di akhir-akhir ya Bung ya. Yang orang mengatakan bahwa harusnya kalau seandainya itu mungkin bisa dimaksimalkan, counter attack. Pertama counter yang dilakukan oleh Marcelino, yang kedua juga ada kombinasi dengan Witan Sulaiman. Kalau seandainya orang mengatakan kan kita berandai-andai karena sudah lewat ya. Seandainya itu katanya bisa dimanfaatkan, mungkin hasilnya akan lebih bagus. Jadi itu yang memang finishing kita yang memang harusnya mungkin agak lebih bisa ditingkatkan. Dan kalau itu bisa dilakukan, ceritanya menjadi lebih berubah. Yang kedua tentu ketika ada perubahan pemain itu membuat ritmenya menjadi berubah. Ketika ini bukan kemudian meng-underestimate, misalnya ketika Witan masuk itu kan menjadi agak deg-degan. Witan masuk langsung ada pelanggaran dan itu berada di dekat kotak penalti, kemudian ada beberapa momen juga ketika Marcelino melakukan pelanggaran. Jadi memang ada 2 scene yang saya melihat. Scene pertama ekspektasinya belum sesuai di babak pertama, yang kedua agak membaik atau lebih membaik dibandingkan dengan babak pertama, tapi kemudian ketika ada pergantian pemain itu juga ritmenya menjadi lebih berubah. Jadi memang ibaratnya nonton kita itu seperti makan gado-gado, jadi campur aduk rasanya, apalagi di 5 menit terakhir termasuk injury time. Itu juga menurut saya juga memang benar-benar membuat kita seperti
roller coaster lah. Jadi semuanya dicampur aduk, naik turun. Senang karena kita sedih ketika kita tertinggal 0-1, sempat cemas dan itu lewat bola mati. Kita bisa menyamakan kedudukan dengan kebanggaan luar biasa karena gol itu lewat open play dan sangat indah sekali. Kemudian unggul 2-1 kita juga lewat sebuah skema open play, tapi begitu kita kebobolan juga lewat skema set piece dan itu sangat menyesakan dada. Jadi ya itulah sepak bola yang kalau kata Ferguson bloody hell ya, karena benar-benar tidak terduga. Seperti diuji ya, adrenalinnya. Oke, kita lihat dulu line up pemain semalam. Yang ini juga menjadi elemen kejutan ya. Saya ingin Anda juga mengomentari soal ini. Ada 2 pemain debutan yang juga mengejutkan adalah Malik Rizaldi semalam bermain juga. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, dari sejak Sintayong menangani tim nasional Indonesia 1 Januari 2020, saya itu nggak pernah tepat menebak 11 line up-nya Sintayong. Selalu ada kejutan ya. Jadi saya punya filosofi gini, ada 4 hal yang tidak bisa ditebak oleh manusia gitu kan. Umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Untuk konteks pemilihan pemain, sempat kaget ketika Malik Rizaldi tiba-tiba jadi starting line up gitu, di partai sebelumnya, dan saya kaget Rizky Ridho tidak jadi starting line up. Ini yang menarik. Kenapa? Karena sebelumnya Rizky Ridho dengan Witan Sulaiman, kemudian Rizky Ridho dengan Marcelino ketika melawan Australia, tiba-tiba Malik Rizaldi yang baru debut ketika kita waktu itu laga uji coba, dan beberapa kali setelah itu juga tidak dipanggil oleh Sintayong, tapi ketika dipanggil tiba-tiba kemudian dijadikan starting line up. Nah, ini yang menarik. Yang kedua adalah kalau Max Hilgers, saya pikir dia sudah punya pengalaman yang sangat matang ya. Kalau bicara permainan, dia kemarin misal lawan Manchester United sudah ngantongin Kobbie Mainoo, ngantongin Rashford gitu kan. Tampilnya Max Hilgers ini saya lihat kombinasi yang bagus dengan Jay Inces. Jay Inces ini main lebih stylish sebagai pemain belakang. Sementara Max Hilgers lebih dalam tanda kutip ya, lebih sangar lah bermainnya. Bahkan dia berani overlap langsung ke depan. Golnya Orat Mangun kan berawal dari aksi dia ke depan yang kemudian hampir saja oleh Alkaf gitu diindikasikan terjadi handsball yang kemudian diperiksa VAR. Ini kan yang menarik, gol Indonesia pertama itu diperiksa VAR, tapi golnya Bahrain di menit terakhir itu tidak sama sekali dicek VAR, padahal ada potensi di situ offset atau tidak offset gitu kan. Iya, kita juga deg-degan pada betul, saat betul. itu ya. Dan ini artinya satu hal yang menarik dari Sintayong, bahwa Sintayong memilih pemain bukan berdasarkan suka tidak suka, tapi dia memilih pemain berdasarkan kesiapan di momen kapan pertandingan akan dilakukan dan disesuaikan dengan karakter lawan. Kalau Malik Rizaldi, saya lihat kan dia lebih berani, kemudian punya kecepatan. Kalau dikombinasikan dengan Rafael Struijk, dia sama-sama punya kecepatan yang memang diharapkan dengan strategi kompleks defense, kemudian counter attack yang dilakukan oleh Sintayong. Dan itu setidaknya berhasil ketika terjadinya gol Orat Mangun, karena sejauh pertandingan sebelum Orat Mangun mencetak gol di menit ke-48 babak pertama itu kan, itu nyaris Indonesia tidak menyerang sama sekali. Tapi sekali melakukan counter attack, justru langsung tercipta gol. Dan ini artinya strategi Sintayong berjalan efektif. Walaupun saya setuju sama Ma'ruf bahwa di babak pertama kita bermain tidak begitu efektif. Utamanya di lini tengah, Tom Hey dan Ivar Jenner tidak bisa menguasai lini tengah dari Bahrain, sehingga kita terus ditekan. Tapi kemudian kita bisa melakukan serangan balik, dan ya itulah senjata yang mematikan yang kita harapkan. Seperti halnya waktu Bahrain main lawan Australia, tidak banyak menyerang, tapi sekali menyerang akhirnya gol bunuh diri dari Australia gitu. Bang Ma'ruf, starting line-nya bagaimana? Terutama mungkin yang menarik juga adalah soal penampilan Malik Rizaldi yang kemudian menjadi pemain debutan. Kalau bisa menilai performansnya dia 1 sampai 10 berapa? Susah kalau melihat itu, karena kalau taruhlah dia sebagai penyerang, tentu kan harapannya, kalau sekarang kan bicara penyerang itu bukan hanya persoalan mencetak gol, tapi bagaimana kemudian dia berkontribusi untuk menciptakan peluang, menciptakan kesempatan, dan ikut dalam permainan ketika berada di dekat kotak penalti. Lebih membaik di babak kedua, terutama karena tadi sempat dimention bahwa dia berkontribusi pada gol yang diciptakan oleh Indonesia. Jadi ada pergerakan pertama yang dilakukan oleh Rizaldi, yang kemudian bola crossing, yang kemudian sempat ada deflected terkena Hilgers, dan kemudian bola bisa diambil oleh Orat Mangun. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal bagaimana Rizaldi, sebenarnya ini bagian dari kepercayaan yang luar biasa. Rizaldi ketika bersama dengan Madura United dia menjadi pemain lokal, salah satu pemain lokal yang sangat subur di Liga 1.
karena dia bisa menciptakan 21 gol. Bersama dengan Persebaya agak up and down karena dia sempat mengalami cedera, tapi setidaknya secara data dia sudah mencetak 4 gol dan 2 assist. Jadi ini yang dikatakan bahwa ketika Sintayong melihat seorang pemain itu lebih melihat bagaimana kontribusi dia secara keseluruhan, apakah dia sesuai dengan karakter dan sesuai dengan taktik yang diinginkan. Ya kalau kemudian kita bicara soal Marcelo, mungkin Marcelo kan memang lebih stylish, lebih kemampuan dribble iya, tapi secara tenaga mungkin memang lebih Rizaldi lebih fighternya lebih bagus Rizaldi. Kemudian kalau kita bicara Hilgers sama bahwa ini pemain yang punya pengalaman. Hanya memang mungkin karena dia adalah ini baru debut dan dia juga berlatih juga belum lama, jadi memang butuh adaptasi. Mungkin ada beberapa kali miss karena bagaimanapun meskipun ini pemain Eropa, tapi kan mereka belum Hilgers belum sepenuhnya pernah bermain bersama-sama. Kalau Jay Jazz kan sudah main dengan teman-teman yang lain, dengan pemain-pemain yang lain. Atau kemudian Jordi Amat juga ternyata juga butuh adaptasi juga. Karena dia sempat absen di 2 pertandingan, Australia, Arab Saudi, dan sekarang baru diturunkan. Jadi terlihat juga butuh adaptasi. Tetapi ketika Jordi Amat main, memang dia menjadi opsi mengambil bola atau kemudian dia bisa agak mendorong dirinya ke tengah untuk kemudian membuka ruang. Oke, baik. Kita harus jeda untuk azan maghrib. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime. Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kali ini saya masih berdialog bersama dengan Akmal dan juga Bung Ma'ruf. Nah, kita masih bahas soal pertandingan semalam. Saya ingin ke Bung Ma'ruf dulu deh. Ya. Nah, kalau melihat performance dari pemain-pemain kita semalam, siapa yang ingin Anda highlight? Kita tidak bisa mengabaikan Martin Pas, menjadi elemen penting ya, sempat diragukan karena absen di 2 pertandingan bersama dengan FC Dallas, tapi ternyata dia bisa tampil dan itu sempat itu adalah kali pertama dia menggunakan sarung tangan di sesi latihan. Jadi Martin Pas menurut saya menjadi pemain yang sangat penting, sangat menonjol. Yang kedua menurut saya adalah tentu penampilan dari Rafael Struijk. Menurut saya itu dia juga pemain yang sangat luar biasa. Di awal ketika pertandingan saya sempat agak mengkritik karena beberapa kali dia touching bola pertamanya tidak terlalu bagus, sentuhan bola pertama tidak terlalu bagus karena selalu rebound. Tapi setelah itu dia menjadi pemain yang sangat luar biasa, pergerakannya, manuvernya dan bagaimana dia mengagitasi sisi kiri dari Bahrain yang ditempati oleh Vincent, salah satu pemain yang juga cukup muda, itu sangat luar biasa. Belakang Ijaz tetap mendapatkan perhatian dan tentu Mas Hilgers sebagai debutan, tapi dia bermain cukup bagus meskipun sempat ada salah satu note ketika gol kedua Hilgers tidak dalam posisi bagus untuk melakukan marking atau melakukan screening terhadap satu pemain Bahrain yang berada di belakangnya. Jadi 3 pemain itu yang menurut saya tetap menjadi elemen penting. Tapi secara keseluruhan pemain kita bermain luar biasa. Kenapa? Karena tim yang bertahan itu butuh kolektivitas, butuh effort yang luar biasa dibandingkan dalam tanda kutip dibanding dengan tim yang menyerang. Karena mereka kemudian 3 pemain depan itu yang lebih bekerja. Tapi ketika bertahan maka pemain belakang plus pemain tengah bahkan pemain depan juga harus tracking ke belakang untuk ikut bertahan. Jadi overall bermain dengan cukup bagus. Tinggal 3 pemain itu yang menurut saya mendapatkan highlight di perspektif saya. Akmal melihatnya gimana? Siapa yang menghidupkan permainan semalam? Saya melihat salah satunya Ragnar Orotmangun yang tampil sangat luar biasa sekali ya, berlari terus gitu, tidak capek dan salah satu golnya juga salah satu gol terbaik. Dia bisa kemudian main di sayap kiri, di kanan, dia kemudian jadi striker di depan dan kalau kita lihat dia praktis ada di semua sisi di depan ketika melakukan serangan. Cuma permasalahannya adalah ketika kita melakukan counter, ketika ada bola di Orotmangun, nah support dari lini tengahnya yang agak kurang ketika kita defense. Transisi dari menyerang dan bertahannya itu yang kemarin tidak berjalan begitu efektif. Termasuk misalnya terlalu terburu-buru seperti yang tadi Ma'ruf bilang bahwa ketika kita punya kesempatan harusnya kita bisa killing the game ketika ada Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Sayangnya ketika mau umpannya kena pemain Bahrain. Kalau kemudian umpannya ke Marcelino mungkin akan killing the game dan kita bisa menang dengan skor 3-1. Itu yang pertama. Yang kedua saya melihat Jay Iches kepemimpinannya sangat luar biasa ya. Walaupun dia hampir saja melakukan satu gol bunuh diri yang mampu dia tepis dengan baik oleh Martin Pas, tapi sebagai seorang pemimpin dia sampai meminta maaf tuh kepada Martin Pas atas sundulannya yang hampir saja membobol gawang sendiri. Saya pikir Jay ini semakin matang sebagai kapten. Dan sebenarnya kalau kemarin mainnya Rizky Ridho, Jay sama Jordi Amat, kita punya 3 kapten di belakang. Tiga-tiganya jadi kapten. Saya cuma menambahkan itu aja Orotmangun. Yang lainnya saya sepakat dengan Ma'ruf bahwa
Mes juga tampil sebagai debutan, tidak canggung dan tampil sangat bagus sekali, bahkan selalu menginisiasi serangan dari dia tuh dari lini belakang. Kemudian juga tadi Martin Paes, ya tidak perlu diragukan para pemain belakang menjadi lebih tenang dengan hadirnya Martin Paes di sektor penjaga gawang. Dan bisa dibilang ya salah satu penjaga gawang terbaik, walaupun dalam sejarahnya misalnya sejarah naturalisasi bukan kiper pertama yang menjadi warga negara Indonesia dulu tahun 1953 ada Arnold van der Veen. Itu kiper tim nasional Indonesia juga yang juga berdarah Belanda, pernah membela tim nasional Indonesia dan pernah diusir dari Indonesia lagi juga ketika ada anti Belanda ketika itu, kemudian pulang ke Belanda, setahun kemudian balik lagi ke Indonesia. Oke, yang kita tunggu-tunggu sekarang adalah pembahasan soal yang lagi kontroversial, yakni wasit. Seberapa besar sebetulnya kalau bisa kita analisa ya, hasil keputusan-keputusan dari wasit itu kemudian mempengaruhi permainan, terlebih khusus timnas kita? Kalau mempengaruhi pasti pengaruh, karena ada teror psikologis di sana dan itu juga membuat permainan kita tidak sepenuhnya nyaman. Beberapa kali memang sebelum ada insiden yang di akhir-akhir ya, tapi beberapa kali memang pemain-pemain dari Bahrain ini kan sangat teatrikal. Mereka disentuh, mereka terjatuh, mereka selalu minta perhatian wasit dan itu juga sempat beberapa kali wasit menghentikan pertandingan. Jadi babak pertama itu saya hitung lebih banyak berhentinya dibandingkan dengan bola jalannya karena banyak sekali pemain Bahrain sering terjatuh. Dan itu pasti akan memancing emosi pemain, membuat pemain menjadi tidak nyaman dalam bermain. Ini juga menjadi perkenalan awal untuk Max Hilgers karena beberapa kali Hilgers yang sering memang dia berhadapan dengan pemain Bahrain dan kemudian pemain Bahrainnya sering terjatuh dan itu membuat dia juga sempat emosi ya, dan itu menjadi salah satu catatan bahwa ketika bertemu dengan tim-tim dari Asia Timur, Asia Barat pasti itu sering terjadi dan itu bisa menjadi pelajaran penting. Yang kedua tentu adalah bahwa kalau kemudian bola sering berhenti, momentum itu menjadi hilang. Jadi ketika misalnya kita melakukan serangan dan kemudian dijatuhkan atau ketika perebutan bola kemudian pemain lawan itu menjatuhkan diri dan dia mendelay permainan, pastikan itu permainan menjadi berhenti. Harus starting awal lagi, harus restart lagi fokus dari para pemain. Itu juga berpengaruh secara signifikan dari sisi permainan. Bung Akmal? Ya, saya coba kilas balik ya. Ini bukan hal yang pertama. Ketika awal ada pemilihan wasit dan disebutkan Ahmad Alkaf sebagai wasit, saya sempat menyampaikan kepada pengurus PSSI bahwa kita harus protes. Kenapa? Yang pertama, ini kan yang main tim Timur Tengah gitu. Harusnya wasitnya kan bisa diambil dari Asia Timur atau dari Asia Selatan gitu kan, atau Asia Tengah. Bisa misalnya dari Turkmenistan, dari Uzbekistan atau dari Korea Selatan yang lebih netral gitu kan. Bagaimanapun, nah secara bahasa mereka lebih mahasiswa bahasa bilogotil arabiyah lah bahasanya. Dia bisa ngomong dengan bahasa Arab antara Oman dengan dengan Bahrain. Dan ini bukan yang pertama, kita sudah 2 kali jatinya main di stadion yang sama di Riva Stadium, cuma beda musim dan beda situasi kondisi, kita dikerjain juga oleh wasit. Yang pertama ketika 29 Februari 2012 ketika itu kita yang kalah 0-10, itu juga wasitnya dari Timur Tengah, yakni semuanya dari Lebanon. Wasitnya adalah Andre Al-Haddad gitu dari Lebanon, kemudian asisten wasit satunya Ziad Bira, kemudian asisten wasit 2-nya El Kasar dan Redwan Bakhor, itu semuanya dari Lebanon. Dan ketika pertandingan itu baru 3 menit kemudian kiper Samsidar sudah dapat kartu merah. Kita dapat 4 penalti yang untungnya 2 bisa di-save oleh kiper pengganti Muhammad Guntur. Yang ketika itu Bahrain membutuhkan kemenangan dengan skor minimal 9-0 untuk bisa lolos dengan syarat Qatar syaratnya Qatar harus kalah dari Iran, tapi akhirnya Qatar dan Iran bermain imbang 2-2, Bahrain nggak lolos. Dan itu kemudian kejadian itu yang oleh pelatih Aji Santoso ketika itu dapat kartu merah. Sekarang kan Pak Sumarji kemarin dapat kartu merah, situasinya hampir sama dan ya ada indikasi-indikasi ini jangan-jangan ada permainan di sana. Kemudian federasi ketika itu menyampaikan surat protes kepada FIFA untuk melakukan investigasi. Dan sayangnya yang diinvestigasi justru seluruh ofisial, pemain, pelatih, manajer tim nasional Indonesia, dan Interpolnya datang ke Jakarta untuk melakukan investigasi di Putri Duyung Cottage Ancol waktu itu. Dan sayangnya kita tidak meminta untuk kemudian wasitnya juga diperiksa harusnya. Dan kemudian juga pemain-pemain Bahrain juga diperiksa. Yang menarik sekarang kan sebenarnya berbedanya adalah sekarang pakai VAR. Betul. Harusnya lebih jeli lagi dalam pengambilan keputusan wasit ketika ada kejadian-kejadian yang memang harusnya diperiksa oleh VAR. Kan ada
ada aturan-aturan di VAR misalnya terkait gol tidak gol, offside tidak offside, kemudian juga kesalahan pemberian kartu, kesalahan identitas. Nah, salah satunya yang kemudian saya agak kecewa gitu ketika gol Bahrain terakhir oleh Muhammad Marhun itu lewat tendangan sudut yang kemudian masuk. Itu kan ada satu pemain dari Bahrain yang kalau kita lihat dari garis samping ada satu pemain yang berada dalam posisi offside sebenarnya. Tapi kan kemudian tidak ada rekaman yang kemudian dipertontonkan dan kemudian tidak ada keinginan dari wasit untuk memeriksa VAR misalnya. Padahal itu kan ada kondisi misalnya dalam aturan VAR offset atau tidak offset. Nah itu yang sama halnya dengan kejadian Orat Mangun. Orat Mangun aja golnya diperiksa oleh VAR karena ada indikasi kemungkinan terjadinya handsball oleh Mes Hilger. Dan kebetulan wasit VAR-nya juga sama-sama dari Timur Tengah, dari Kuwait gitu kan. Nah ini yang menurut saya satu hal yang harus dikoreksi oleh Federasi Sepak Bola Dunia, dalam hal ini FIFA, ketika memerintahkan AFC menempatkan wasit. Saya pikir akan ada, kalau memang besok partai Bahrain Arab Saudi melawan Bahrain mau dari Timur Tengah nggak apa-apa lah, sama-sama bahasa Arab semuanya, ya kan, sama satu rumput. Ya, artinya ini ke depan juga harus menjadi catatan, jangan sampai kemudian ya kita kan nggak tahu ada kepentingan juga di sana kan, sesama negara Timur Tengah, apalagi negara-negara Emirat atau negara persatuan negara-negara Arab, ada indikasi ke sana. Dan saya harus mengatakan kalau PSSI sekarang harus menyampaikan surat protes itu dan meminta untuk diinvestigasi. Pertandingan itu termasuk ya investigasi juga Indonesia, investigasi wasit, investigasi Bahrain. Karena saya melihat nonton pertandingan tuh ada yang kemudian ada kode-kode gitu kan bahasanya, yang diri itu syekh-syekh di sana kan. Dan kebetulan kan yang menarik adalah presiden sepak bolanya AFC kan dari Bahrain kan, Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Jadi jangan sampai kemudian ada konflik of interest di sana yang kemudian dia juga ikut memutuskan pemilihan wasit itu. Tahan dulu di situ. Bung Maruf, nasi sudah jadi bubur. Betul. PSSI tidak protes sebelum laga, tapi kemudian apa yang harus dilakukan setelah laga melihat performance dari wasit semalam? Ya pasti melakukan protes. Menurut saya memang menjadi salah satu cara untuk melihat secara langsung apakah memang kepemimpinan wasit itu bermasalah atau tidak. Kalau hasil kan tidak mungkin berubah dan gol juga tidak mungkin dianulir karena pertandingan sudah berjalan. Tapi yang paling penting adalah ini kalau kemudian PSSI melakukan protes entah itu ke FC atau kemudian ke FIFA, ya itu akan menjadi salah satu catatan. Setidaknya nanti ketika pertandingan melibatkan Indonesia akan ada lebih aware yang diperlihatkan dari FIFA atau kemudian dari FC. Jadi penunjukan wasitnya juga akan menjadi lebih pertimbangan. Ya itu yang paling mungkin dilakukan. Karena kan tidak akan mengubah apapun bahwa kita protes ya. Kita sudah melampiaskan semuanya. Seharian ini kita lihat bagaimana media sosial penuh dengan, bahkan dari mulai tadi malam pasca pertandingan sudah mulai penuh dengan kekecewaan yang luar biasa. Tapi kan tim tetap harus melanjutkan permainan. Bolehlah manajemen federasi melakukan protes, tapi tim tetap harus fokus pada pertandingan selanjutnya. Masih ada laga menghadapi China, masih ada laga menghadapi Arab Saudi dan Jepang juga. Itu menurut saya juga menjadi salah satu cara untuk kita segera bangkit dan memperbaiki situasinya. Tapi melihat respons timnas Indonesia ketika kemudian semalam serasa dicurangi, bagaimana Anda melihatnya? Ya, pasti ketika sebuah hasil kemudian ada insiden-insiden yang tidak diinginkan, pasti protes itu kekecewaan luar biasa. Bahkan kita pun semua merasakan itu. Jadi apa yang dirasakan pemain juga dirasakan oleh kita yang mendukung timnas Indonesia. Jadi sangat wajar. Tapi sekali lagi menurut saya ya itu sudah selesai. Itu adalah menjadi ranah federasi selanjutnya, manajemen selanjutnya, federasi selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana caranya supaya hal itu tidak terulang lagi. Bagaimana wasit yang memimpin pertandingan Indonesia juga memang tidak main-main, kalau memang tadi ada kode-kode dan sebagainya, juga lebih teliti dalam penunjukan wasit. Jadi itu menjadi penting. Dan tim harus fokus. Jadi harus dibagi dua. Protes itu menjadi ranah dari federasi dan manajemen tim. Fokus pertandingan itu adalah menjadi tugas dari tim dan tim pelatih. Jadi harus dibagi seperti itu. Karena kalau tidak mungkin juga tim berlarut atau kemudian pemain, pelatih berlarut dalam situasi insiden Bahrain, tapi mereka justru melupakan pertandingan yang sudah ada di depan mata menghadapi China. Kita kemudian memaklumi kita bisa kecewa karena kalau menang kita bisa nangkring di posisi kedua, tapi kemudian kita turun lagi di posisi terakhir. Ya itulah bagian dari kecewa gitu. Kita sangat kecewa sekali, bahkan kita nonton bola, set, udah gitu kan. Bahkan ada kawan-kawan ahli matematika sampai mengajarkan 90 tambah 6 itu 96 bukan 99, nah gitu-gitulah. Cara menghitungnya juga dibuat bermacam-macam, itulah hebatnya kreativitas netizen Indonesia gitu. Tapi menurut saya adalah untuk kemudian tidak juga kita jadikan netizen kita ini seolah-olah netizen yang barbar, semua orang dia
dihabisi. Kayak waktu itu kan ada wasit dari dari Kyrgyzstan yang Ya, juga dibully habis, wasit dari pemain Vietnam dibully habis. Saya pikir langkah paling tepat adalah bahwa PSSI melakukan langkah secara formal untuk mengajukan surat keberatan terhadap kepemimpinan wasit, untuk kemudian para pemain move on, fokus untuk pertandingan melawan Cina, dan setidaknya ya meredakan nih amarah-amarah netizen kita yang sulit sekali untuk dikendalikan ya. Jangan sampai kemudian kita dikenal bukan sebagai bangsa yang berprestasi di sepak bola, tapi bangsa yang punya netizen barbar gitu kan. Nah, ini menurut saya pembelajaran yang paling penting. Yang kedua, pembelajaran yang paling penting adalah bahwa kita ini harus ngambil hikmah dari kejadian di Bahrain ketika kemenangan yang sudah depan mata lepas gara-gara kita tidak konsentrasi dan kita berpikir bahwa pertandingan sudah selesai, padahal selama peluit belum dibunyikan itu pertandingan belum selesai. Bagaimana kita killing the game, bagaimana kita kemudian wasting time untuk menjaga kemenangan, itu menurut saya yang belum kita miliki kemarin. Sebagai contoh misalnya Martin Pas dapat bola tapi dia langsung umpan ke depan, padahal dia bisa mainkan dulu ke teman-temannya sehingga kemudian membuang waktu untuk pertandingan selesai gitu. Sama juga kemudian ketika kita melakukan serangan balik, kita terburu-buru untuk kemudian mengumpan bola itu. Artinya kematangan kita ini untuk bermain dalam sebuah partai krusial ini masih harus dibenahi lagi secara fisik dan mental. Apalagi nanti ke depan kita akan berhadapan dengan China yang pasti memang mereka juru kunci 3 kali kalah. Tapi Cina ini juga pastinya nggak mau kalah dengan Indonesia gitu kan. Mereka punya motivasi besar bahwa ini kesempatan mereka melawan Indonesia, jangan sampai kalah. Jadi motivasi Cina yang besar ini jangan sampai kemudian membuat kita akhirnya tidak fokus karena kita masih memikirkan kasus yang terjadi di Bahrain. Menurut saya fokus ke depan adalah seperti yang Ma'ruf katakan, saya setuju. Biarkan ini jadi tugas federasi untuk melakukan pelaporan. Kalau pelaporannya ke Swiss jauh, lapor aja di SCBD kan ada kantornya. Dan yang menjadi catatan kan gini ya, sebenarnya kan kalau memang ada injury time-nya 6 menit, tapi kan memang wasit punya otoritas untuk kemudian dia bisa menambah. Itu kan ada di regulasi. Kalau regulasi Akmal yang paling tahu lah terkait dengan regulasi dan otak-atik regulasi. Jadi, tapi memang ada catatan-catatan kenapa kemudian waktu itu ditambahkan. Apakah memang ada pemain yang sempat mendapatkan perawatan, atau bola terlalu sering keluar, atau memang ada momentum yang membuat waktunya tidak sepenuhnya bersih menjadi 96. Jadi memang ada regulasi di situ, Jamal ya. Iya, tapi ini pun juga semuanya perdebatan memang. Perdebatan, jadi ijtihad wasit kan. Betul. Memang itu seperti pasal karet lah gitu. Kalau saya sih melihatnya begini, kalau kemudian 96 bersih-bersih kan itu kan tidak ada juga pemeriksaan VAR dan sebagainya yang buang waktu juga di baksa injury time yang ada pemeriksaan VAR kan di sebelum-sebelumnya ketika waktu 90 menit itu gitu. Kalaupun kemudian ada beberapa pemain Bahrain yang jatuh misalnya, kan memang itu gayanya Bahrain gitu kan, mainnya tricky sekali. Gitu. Anda setuju kalau saya sebut main ala drama? Iya, itu drama. Kalau di Korea ada drama Korea, itu drama Bahrain lah. Tapi selalu tim Timur Tengah seperti itu. Mau ketemu Iran, mau ketemu Palestina, mau ketemu Irak, Arab Saudi, selalu seperti itu. Jadi ya tim dramatis ya, pemain kaca memang. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi sebelum jeda saya ingin koreksi, tadi saya bilang kita posisi terakhir. Bukan, kita di posisi kelima, posisi keenam ada Cina. Kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita ikuti dulu infografis yang berikut ini. Kita akan melihat bagaimana posisi atau di mana posisi Indonesia dalam klasemen kualifikasi Piala Dunia Asia Grup C. Nah, di posisi pertama masih ada Jepang dengan 9 poin, kemudian disusul Australia dengan 4 poin, pun dengan Arab Saudi di posisi ketiga dengan poin yang sama dengan Australia yakni 4. Pun dengan Bahrain dengan 4 poin di posisi yang keempat. Sayang sekali Indonesia harus turun lagi ke posisi yang kelima dengan 3 poin setelah imbang melawan Bahrain semalam. Dan terakhir posisi ada Cina dengan 0 poin. Oke, kalau melihat posisi klasemen kualifikasi Piala Dunia Asia Grup C ini, Akmal dan juga Bang Ma'ruf, nampaknya kita harus benar-benar fight dan harus menang melawan Cina. Gimana kita bisa menang nih? Akmal dulu. Kalau bicara rekor pertemuan, memang sejauh ini hasil terakhir kita pada 2012 kalau tidak salah di kualifikasi Piala Asia kita seri 1-1 melawan Cina di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tapi sekarang Cina ini agak berbeda dengan Cina sebelumnya. Yang pertama adalah mereka dalam kondisi menurun. Pertama gagalnya Cina Super League, ya kan?
yang jor-joran habis yang ternyata akhirnya jadi permainan bandar judi di sana. Kemudian pasca Covid ini kan para pengusaha-pengusaha Cina juga kolab yang pada akhirnya tidak mampu untuk memfasilitasi keuangan klubnya. Yang terakhir setelah pasca melawan Arab Saudi kemarin ketika mereka kalah 1-2, 43 pemain Cina kemudian juga pelatih dan juga ofisial bahkan wakil presiden Federasi Sepak Bola Cina itu dihukum seumur hidup karena terlibat pengaturan skor. Jadi Cina ini sekarang sedang tidak baik-baik saja dan kita berharap bahwa kita bisa move on dari laga melawan Bahrain dan kita bisa menang melawan Cina karena kunci utama kita untuk setidaknya bisa berada di peringkat 3 dan 4 klasemen untuk lolos ke babak keempat adalah salah satunya memenangkan laga melawan Cina baik home dan away dan kemudian kita menang lawan Bahrain karena kita juga berat kalau kemudian kita berharap kita bisa mengalahkan Jepang karena Jepang sangat superior sekali saat ini. Kalau di total gol mereka 38 gol sejak penyisian tanpa sekalipun kebobolan. Mereka bisa dikatakan satu tempat sudah menjadi milik mereka dan tinggal kita termotivasi oleh apa yang dikatakan Hajime Moriyasu bahwa Jepang itu mengatakan pendamping yang paling layak di grup C ini adalah Indonesia. Itu jadikan motivasi walaupun misalnya secara objektif kita berat untuk mendapatkan peringkat 1-2 ya. Karena di situ ada Australia dan kita juga masih harus tandang ke Australia dan kandang juga melawan Arab Saudi bukan tugas yang mudah. Jadi sebenarnya kalau lawan yang paling sepadan di Indonesia di grup C ini ya Bahrain dengan Cina. Setelah kita gagal meraih 3 poin melawan Bahrain, ya setidaknya nanti di kandang ketika kita menjamu Bahrain kita bisa memenangkan pertandingan, begitupun melawan Cina. Jadi kita masih punya peluang untuk setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Bung Maruf, apa yang harus kita atau yang bisa kita lakukan untuk paling tidak berada di peringkat 3 atau 4? Ya, tadi sudah sempat disampaikan oleh Akmal. Pertama tentu harus mengunci pertandingan menghadapi China dan mengunci laga menghadapi Bahrain ketika di kandang. Karena itu yang paling mungkin dilakukan. Dari awal ketika drawing ini keluar hasilnya, orang pasti sudah menghitung bahwa yang paling realistis untuk bisa didapatkan poin atau kemenangan adalah menghadapi Bahrain dan menghadapi China. Bukan kemudian meremehkan dua negara ini, karena kalau kita bicara soal peringkat, ya tetap dua negara ini memang di atas Indonesia. Tapi kan tadi sempat dikatakan Akmal bahwa China tidak dalam kondisi normal, sementara Indonesia sedang dalam kondisi yang abnormal. Abnormalnya apa? Materi pemainnya berbeda. Jadi materi pemain yang dimiliki sekarang itu sudah materi pemain Eropa, pengalaman mereka pengalaman Eropa, mentalitas mereka adalah mentalitas Eropa, bahkan kita punya pemain yang punya mental di Liga Champions dan di Liga Eropa. Jadi ini kondisinya menjadi berbeda. Yang paling urgent juga adalah bagaimana memang kita harus fokus pada pertandingan demi pertandingan. Yang catatan lain ketika kita belum terkalahkan di 3 laga karena kita imbang Arab, imbang Australia, imbang menghadapi Bahrain, itu juga harusnya menjadi salah satu modal positif kita bahwa kita bisa memberikan perlawanan menghadapi Arab ketika bermain di depan di kandang Arab, dan kita bisa membuat Australia frustasi ketika kita bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kita membuat Bahrain harus berjuang sampai akhir untuk mereka bisa selamat dari kekalahan. Jadi ini kan sudah menjadi modal yang positif. Itu yang saya katakan bahwa kondisi timnas Indonesia sekarang dalam kondisi abnormal karena situasinya sedang luar biasa, atmosfernya positif, hasilnya positif, situasinya juga positif, tinggal hasil yang kita harapkan menghadapi China juga positif. Apakah isu wasit masih perlu kita ya, tadi kan ada sempat disampaikan oleh Akmal bahwa setelah wasit keluar, mungkin sudah dilihat dulu kira-kira track record wasit itu seperti apa. Apakah ada resistensi terkait dengan pertandingan Indonesia atau resistensi terkait dengan pertandingan China. Kan itu bisa di-track. Sekarang kan cukup mudah untuk melakukan tracking. Kalau memang ada resistensi, maka mungkin bisa diusahakan untuk bisa mengajukan surat secara resmi kepada FC atau FIFA untuk kemudian kita agak keberatan dengan wasit ini karena track recordnya seperti ini. Jadi jangan protesnya jangan selalu di belakang, tapi di depan. Jadi antisipasi itu kan namanya antisipasi ya di depan, bukan antisipasi di belakang. Jadi bisa saja dilakukan tracking supaya nanti setelah itu dilakukan ternyata kok masih hasilnya tidak sesuai harapan, ya mungkin kita akan melihat dari sisi faktor yang lain. Jadi bisa dilakukan tracking. Sekarang bahkan kita kan tahu sejarahnya bagaimana wasit, misalnya wasit kemarin dia berapa kartu kuning yang dikeluarkan, 340 sekian kartu kuning, 10 kartu merah, dalam satu pertandingan 5 kartu kuning, kan itu trackingnya gampang. Terus pertandingan apa yang sudah dipimpin, nah itu tinggal dilihat oleh tim federasi untuk kemudian oh ini ada resistensi dengan AFC, ternyata ada dengan China nih, dia pernah pertandingan China ternyata lebih banyak menang menghadapi ketika dipimpin wasit ini dibandingkan dengan tidak dipimpin wasit ini. China ketika melawan ini ternyata kartu kuningnya lebih sedikit dibandingkan dengan tim ini. Jadi kan itu bisa dilakukan tracking. Ketika data itu ada, tinggal federasi mengajukan keberatan. Dengan data seperti ini kita agak keberatan kalau misalnya wasitnya si A misalnya. Jadi ada persiapan teknis, ada persiapan non teknis. Jadi non teknis bukan hanya soal bicara bonus, tapi bicara soal bagaimana sirkulasi
stakeholder sepak bola itu juga bisa dikelola dengan baik. Apakah tracking itu tidak dilakukan pada saat Indonesia melawan Bahrain? Saya sendiri tidak tahu, tapi kan artinya bahwa ketika jurnalis bisa melakukan tracking terkait dengan data-data wasit, sampai kan jurnalis kan nulis bahwa hati-hati wasit ini royal kartu loh, gitu kan, itu bisa menjadi data awal untuk kemudian federasi, oh iya ya ternyata laga melawan China ini wasitnya China lebih banyak dalam tanda kutip, misalnya kita kan bicara antisipasi ya, misalnya oh ternyata wasit ini ketika pertandingan China lebih diuntungkan loh, ini punya track record positif China ketika menghadapi ini, kan itu bisa kelihatan. Kan kalau investigasi itu kan bicara soal bahwa sudah harus bicara curiga dulu kalau investigasi, dan kita kan beberapa kali merasa kecewa dengan wasit, jadi sekarang sudah mulai harus early warning bahwa jangan sampai kemudian ternyata memang pretensi atau potensi itu terjadi ketika kita tidak melakukan antisipasi. Aku setuju? Ya setuju, dan kita harus kembalikan PSSI ke hitahnya gitu kan. Kalau sekarang PSSI kepanjangannya Persatuan Sepak Bola Selalu Imbang gitu kan, karena 3 kali pertandingan 3 kali imbang. Main api dia. Ya, kita kembalikan PSSI kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita berlarut-larut dengan kekecewaan yang ada ini gitu kan. Sehingga kemudian kita semua konsentrasi kita tercurah ke kasus ini, sementara 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita harus berhadapan dengan Cina, dan ini adalah partai yang sangat penting, bisa dikatakan sebagai partai kunci untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita setidaknya berada di peringkat 3 dan 4. Jadi saya setuju, temanya harus move on. Selesai sudah Bahrain dan memang hasilnya tidak bisa diubah, protes ya, tapi China di depan mata, dan nanti kita buktikan lagi ketika menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kita layak menang dibandingkan dengan Bahrain dengan cara yang lebih elegan. Oke, terakhir, apa yang ingin Anda katakan kepada timnas Indonesia nanti akan melawan Cina, dan masih ada banyak pertandingan-pertandingan lainnya nanti, agar pada saat pertandingan atau laga berikutnya kita lebih fresh dan kita tinggalkan yang dulu-dulu? Ya, yang pasti karakter Cina beda dengan Arab Saudi dan juga beda dengan Bahrain, beda juga dengan Australia. Mereka kan Asia Timur yang karakternya, kalau karakter bermainnya mungkin mirip-mirip dengan Jepang gitu kan, dengan dengan Korea Selatan, negara-negara di Asia Timur. Artinya ini juga harus menjadi perhatian dari Sintayong untuk melihat sejauh mana tim analisa dari tim nasional kita bisa melihat kelemahan-kelemahan Cina. Cina kan sejauh ini baru mencetak 2 gol gitu kan. Ketika kalah 1-2 dari Arab Saudi, dan kemarin ketika mereka kalah 1-3 dari Australia. Selebihnya mereka bahkan kebobolan banyak gol ketika kalah 0-7 dari Jepang. Artinya ada sisi lemah yang harus kita manfaatkan, belajar dari Jepang, bagaimana cara mereka mencetak gol, kemudian juga belajar dari Arab Saudi dan juga dari Australia, bagaimana ketika mereka kebobolan lebih dahulu, tapi mereka bisa move on dan akhirnya bisa comeback menang di pertandingan yang sangat krusial. Artinya ini merupakan pertandingan yang menurut saya pertandingan yang sangat penting dan akan bisa mengukur sejauh mana kita bisa meraih ambisi kita 3 dan 4. Karena bahkan kalau kita bisa menang lawan Cina, bukan mustahil kita akan berada di posisi kedua dengan syarat misalnya itu kan ada pertandingan Arab Saudi lawan Bahrain. Ya, mereka sering kita bisa naik ke posisi kedua, dan Australia dikalahkan Jepang, kita bisa tuh di posisi kedua. Artinya memang inilah yang akan menentukan. Kalau kita bisa sekali menang, pecah telur lah istilah saya kan tadi, selalu imbang itu pecah telur, saya pikir itu akan menjadi modal moral yang bagus ketika nanti kita akan menjamu Jepang, kemudian menjamu Arab Saudi, tandang ke Australia, dan 2 kali akan menjamu Bahrain dan Cina, yang akan menjadi kunci kita untuk melihat sejauh mana sepak bola kita ini sudah sudah move on. Selama ini kan sepak bola kita lebih banyak masalahnya. Kita berharap ke depan dengan kita tampil di kualifikasi Piala Dunia ini ya lebih banyak prestasinya dong. Gitu. Kesempatannya masih terbuka lebar ya, paling tidak untuk berada di posisi 3, 4 atau mungkin bisa 2. Bang Maruf, terakhir. Kesempatan masih ada, jalan masih panjang, dan kita agak sedikit diuntungkan dengan drawing jadwal kita. Kenapa? Karena kan Bahrain nanti leg kedua berada di Indonesia, China leg kedua ada di Indonesia, Arab Saudi leg kedua di Indonesia. Jadi kan kita punya potensi untuk bisa mendapatkan poin ketika di Indonesia. Tapi memang salah satu pintu kunci besar untuk kemudian kita bisa membuka peluang adalah menghadapi China. Kalau kita bisa menang menghadapi China, tentu peluang itu menjadi lebih terbuka. Paling tidak kita bisa mulai berkalkulasi terkait dengan posisi 4 di klasemen akhir. Jadi taruhlah misalnya kita sudah menganggap peringkat pertama menjadi milik Jepang, peringkat kedua milik Australia atau kemudian Arab Saudi, berarti kita berhitung bagaimana caranya kita bisa menempati peringkat 4, dan kita setidaknya akan berjuang lagi untuk mendapatkan kesempatan kedua membuka peluang tampil di Piala Dunia. Saya pikir itu yang paling mungkin. Ada mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada Coach Sin misalnya? Ya, selamat berjuang dan semoga kita mendapatkan hasil positif dan Garuda bisa terbang tinggi di Cina. Coach Sin juga ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat Coach Sin.
sarangnya. Oke, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita tentu akan nantikan bagaimana laga Indonesia melawan Cina nanti. Dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog. Kami masih akan kembali dengan dialog berikutnya bersama rekan Siti Lestari. Tetaplah bersama kami.